moral bangsa ini sangat menjijikkan. Dan pembiaran-pembiaran lewat agama-agama ini, entah itu Islam, entah itu Kristen, ini harus ditertibkan. Iya. Ini karikatur yang di depan saya ini Pak, yang terpampang ini lucu tapi menjijikkan juga Pak, karena malu juga punya sendiri kan. Jadi makanya marah mereka kalau dikasih gambar ini kan. pasti Pak, pasti mereka malu Pak, marah dan campur aduk Pak hati mereka itu. Nah tapi yang kita sorot hari ini lewat respon penegak hukum yang ditangkapnya Joseph itu, ini adalah sebuah satu proses hukum yang salah menurut saya bagi penegak hukum. Dan ini kalau kritikan, kalau Pak Kapolri Sigit kemarin bilang minta dikritik, saya harus kritik dengan penegakan hukum lewat para aparat polisi khususnya yang bergerak sangat cepat ya, laporan terhadap minoritas. Dan ini sangat memalukan bagi penegak hukum. Dan orang-orang yang mayoritas, yang katanya mayoritas menghina, itu sampai sekarang kita lihat bebas-bebas saja mereka. Nah ini kan kita sudah bahas banyak ya, mengenai hal-hal itu ya Pak. Jadi ini saya sangat bangga, mungkin mulai malam ini saya harus manggil Nabi Paul Zhang itu harus nabi memang. Ya, seperti kata Pak siapa kemarin itu yang mengatakan memang harus nabi, kata Pak Malaikat ya, kalau nggak salah kemarin bilang harus memang dipanggil nabi. Kenapa? Karena ini memang betul-betul pekerjaan nabi yang harus diberitakan jelas terang benderang. Jangan hanya suka dengan berita hoaks. Nah Joseph itu kan mengatakan apa yang sebenarnya. Nah inilah kemunafikan orang-orang yang di negara ini, yang terkadang kita muak ya dengan orang-orang yang seperti itu, yang sukanya hanya hoaks, berita benar dikasih tahu nggak terima gitu. Nah karena banyak penipuan, ditipulah anaknya, anak gadisnya lah dimasukin ke pesantren, dicabulin gara-gara katanya agama harus begini, harus begitu, harus begana. Dan ini banyak terjadi penyimpangan. Nah, ini harus dilawan. Karena dibiarkan, Pak. Itu tadi, Pak. Karena pemerintah membiarkan, menutup-nutupi. Biarkan, Pak. Makanya terjadi perulangan terus-menerus. Pemerintah harus bertanggung jawab lewat semua apa yang terjadi ini. Karena gagal untuk mendidik. Kalau cuman hanya yang kemarin Pak Presiden mengatakan langsung telepon Menteri Perdagangan untuk ini dan itu nggak perlu, itu nomor sekian. Moralnya dulu ini. Moral bangsa ini sangat menjijikkan. Dan pembiaran-pembiaran lewat agama-agama ini, entah itu Islam, entah itu Kristen, ini harus ditertibkan dulu. Sama penertiban yang ormas-ormas liar. Nah ini saya juga harus mengatakan yang Galarua ini harus bergerak benar, harus mencerminkan sebuah satu kebangsaan Pancasila. Bila mana ada orang yang tidak Pancasila di negara ini, kita harus keras menyuarakannya. Iya. Nah, itu harus, kita harus, kalau kita katakan kita harus bersumpah, ya kita harus berjanji. Galarua ini kita harus bergerak benar terhadap bangsa ini dan negara ini. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari anak-anak yang dari timur, dari Papua, dari NTT, NTB, dari Ambon, dari Manado, dari Toraja, dari Kalimantan, Sulawesi, ya, Sumatera, Aceh. Ayo kita bangun bangsa ini lewat apa yang menjadi beban saudara dan saya. Banyak tertipu orang-orang di Indonesia ini lewat pergerakan-pergerakan agama yang membodohi terhadap rakyatnya sendiri, umatnya sendiri.
Ayo kita gabung untuk mendirikan bangsa ini, untuk memberikan pencerahan yang benar. Ya, ini Pak, sebenarnya saya fokus kepada penegakan hukum sebenarnya ini Pak, yang harus betul-betul mencerminkan penegakan hukum yang benar. Ini, ini semua aparat ini ada yang main Pak, ada yang bermain di dalamnya untuk supaya ini diproses, ini tidak. Ini ada permainan-permainan yang begitu luar biasa di negara ini. Ini untuk menjangkau 2024 ini, semua orang-orang yang akan untuk merebut kekuasaan pemerintahan di Indonesia ini, semua akan dihalalkan dalam segala cara. Hari ini saya mau bilang, semua anak-anak bangsa ini, termasuk Galarua yang harus bergerak untuk mencerminkan bahwa Indonesia ini harus Pancasila. Kalau tidak Pancasila, kita wajib mengusir mereka dari Indonesia ini. Dan demikian Pak. Terima kasih Pak. Misalnya kayak di Eropa ya, waktu kasus yang romo-romo, yang pastor-pastor Katolik mencabuli anak-anak kecil itu, ya, misdinar-misdinarnya. Pemerintah itu ikut campur tangan loh. Harus Pak. Makanya keputusan untuk memisahkan agama dari politik dan dari hukum ya, 3. Politik, hukum, dan agama itu dipisah. Kalau di Indonesia kan dicampur aduk kan. Campur aduk Pak. Campur aduk, makanya akhirnya kacau. Dan Ngantuk. nggak kelar-kelar. Jadi bodoh. Betul. Karena Betul. kan balik lagi kan, agamanya masih disanjung-sanjung. Kalau di Eropa, kamu boleh beragama, boleh enggak. Sehingga orang pintar, kalau mau beragama dia sudah tahu resikonya. Oh, kalau dia jadi beragama, oh ada ya. Dan justru yang menolak vaksin ini orang-orang beragama loh. Orang-orang Kristen juga, orang beragama. Betul. Nah, tapi kan resiko. Lalu yang Pak HW kemarin sering cerita ya, akhirnya kan dipaksa kan di Jerman itu kan. Akhirnya kan terus demo kemarin ya di Frankfurt apa di Stuttgart itu demo kan. Tetapi itu demi semua. Akhirnya ya dipaksa dengan perlahan, dipersuasi gimana caranya kudu mau. Lagian sekarang dipersulit. Anda sekarang kalau misalnya mau duduk di kafe, Anda nggak punya corona check itu ya, nggak boleh diusir. Dengan cara begitu peraturan, kalau ngelanggar, oh bisa didenda. Kafenya juga bisa didenda tuh. Akhirnya dengan cara begitu, dengan perundang-undangan, mau nggak mau. Harusnya di Indonesia begitu juga harusnya Pak. Tapi karena agama nggak bisa Pak. Nah, bisa, karena Pak. agama, akhirnya agama yang di atas. Nah, Betul. itu masalahnya. Agama selalu taruh di atas, kan geblek kan. Kalau sudah ketemu agama kan pemerintah udah nggak berani Pak. Iya. Iya. Kayak yang kemarin yang mati siapa itu Tengku Zul yang nggak mau divaksin itu kan, akhirnya matinya kena corona kan. Akhirnya mati juga kan. Saya berharap banyak ustadz-ustadz atau pendeta-pendeta yang nggak mau divaksin pada mati kena corona. Iya. Bukan supaya mereka tahu. Kok kan mereka masuk surga kan kalau mati kan, jadi nggak masalah begitu loh. Pengakuannya mereka kan, jadi ya supaya mereka ngerti betapa bahayanya statement mereka.